Mari. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Satria, NBI 148240033. Dan di sini saya dengan dua teman saya yaitu nama saya Nadia Cynthia dengan NBI 1488880. Saya Andra Silvan, NBI 14824000007. Oke, baik. Ya, di sini saya akan menjelaskan penerapan algoritma CNN untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi menggunakan dataset social network IDS. Oke, sorry. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rangga Karya. Oke, dengan NBI 148240033. Dan di sini saya sebenarnya udah rekaman dari awal dengan kelompok saya bersama-sama di kampus. Tapi saya setelah dari rumah, saya merasa video saya tuh kurang maksimal. Jadi saya mengulanginya lagi. Oke, eh, untuk bagian yang pertama, mungkin saya jelaskan lagi. eh, dari kelompok kita, eh, untuk mendemonstrasikan penerapan ini tuh kita menggunakan algoritma in nearest neighbor untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi menggunakan dataset social network IDS. Oke, oke, mungkin langsung aja di yang pertama. Di sini ada import pandas dan import 6PY. Untuk import pandas ini digunakan untuk membaca dan mengelola dataset. Untuk import 6PY di sini digunakan sebagai operasi numerik dan membantu membuat dataset simulasi apabila dataset utama tidak berhasil diakses. Baik, langsung saja kita ke URL-nya. Sebagai URL menentukan alamat dataset social network IDS yang berada pada GitHub, repositori GitHub. Maaf. Untuk dataset ini nantinya akan dibaca secara langsung internet menggunakan library pandas. Oke, selanjutnya kita mengarah ke tfpd read csv. Oke, di sini untuk kegunaan tfpd read csv ini menghubungkan aktif dan koneksi apabila URL ini masih aktif dan koneksi internet tersedia, maka dataset akan berhasil dimuat sehingga dapat langsung digunakan pada proses analisis. Makanya kita menaruh di print ini dataset. Oke, selanjutnya kita masuk ke exception SE. Oke, di sini membahas langkah antisipasi apabila koneksi internet bermasalah atau URL dataset tidak dapat diakses. Oke, lanjut kita membuat dataset simulasi. Kita mengarah ke X and Celery. Untuk dataset simulasi ini menggunakan data acak berupa umur pelanggan dan estimasi gajinya. Masing-masing data dibangkitkan menggunakan fungsi random, integer, dan library 6PY. Oke, untuk target purchase di variabel target yaitu purchase tersebut pada dataset yang digunakan aturan sederhana yaitu pelanggan yang memiliki usia di atas 80 tahun atau estimasi gaji lebih dari 90.000. Sedangkan pelanggan lainnya diberi label 0 yang berarti itu pelanggan itu tidak membeli. Oke, lanjut kita ke kolom ke TF.
TFX, estimated salary. Oke, tepatnya di sini. Nah, di sini menjelaskan untuk kami hanya mengambil 3 kolom yang relevan dengan penelitian ini. 2 kolom yang pertama itu ada X, N, dan estimated salary yang digunakan sebagai fitur atau variabel prediktor. Sedangkan purgage digunakan sebagai target yang akan diprediksi oleh model. Oke, kita masuk ke tahap akhir, kita mengarah ke TF Info. TF Info sendiri itu fungsinya melihat informasi dataset, nama atribut, tipe dan masing-masing kolom, dan serta memastikan apakah terdapat nilai kosong. Informasi ini tuh sangat penting agar kita tuh mengetahui bahwa dataset sudah siap digunakan. Oke, selanjutnya di bawahnya df info ini ada display df.head. Untuk fungsinya sendiri itu adalah untuk melihat contoh isi dataset sekaligus memastikan setiap atribut telah terbaca dengan benar. Oke, selanjutnya untuk outputnya sendiri berdasarkan dataset di sini yang telah ditampilkan itu terdapat atribut utama yang digunakan. Untuk atribut yang pertama adalah X, yaitu menunjukkan usia pelanggan. Untuk atribut kedua yaitu estimated salary. Oke, ini estimated salary yaitu menunjukkan estimasi pendapatan pelanggan. Sedangkan atribut di Workgauge itu adalah merupakan target klasifikasi menunjukkan apakah pelanggan membeli produk atau tidak. Karena dataset sudah memiliki label yaitu Workgauge, maka kasus ini termasuk ke dalam supervised learning, tepatnya di klasifikasi. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, Muhammad Rangga Sakaria. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman saya, yaitu dari kelompok saya, yaitu Andreas Ivan Gunawan. Baik, lanjut ke saya, di mana teman saya sudah menjelaskan data yang kita gunakan, yaitu menggunakan KNN dengan 100 variabel. Nah, di sini saya melakukan processing dan scaling, di mana saya membagi datanya menjadi dua, yaitu 80% yaitu data latih dan 20% data uji. Kenapa? Ini langkah krusial di mana kita melakukan feature scaling pada umur dan gaji, supaya nanti perbedaan antara gaji dan umur tidak bias. Karena kalau dibilang gaji ini bisa sampai tembus puluhan miliar, sedangkan umur hanya puluhan. Nah, dengan cara ini saya bisa membandingkan antara umur dan gaji agar setara, untuk agar perbandingannya tidak bias seperti itu. Jika sudah di scaling, kita lanjut ke pemilihan pengenalan model, di mana saya menggunakan model A. Di sini tertulis pemilihan model dengan model K sama dengan 5. Tujuannya uh, model ini cukup akurat untuk fleksibel mencari pola dan tidak terlalu sensitif terhadap skill yang ada, terhadap noise dan data-data yang ada. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil model utama dengan akurasi 100% dari data dua yang kita bagi tadi 80% dan 20. Jadi seperti ini. Nah, confuse matriksnya hasilnya di 25, 0 dan 055. Ini untuk outputnya, dan untuk manggilnya seperti ini. Bisa dilanjut ke teman saya untuk hasil dari data. Berikut hasil data skill yang telah saya lakukan, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma Kubernetes Naibo itu bisa memprediksi keputusan pembelian tergantung dengan hasil gaji dan sekitar umur. Dan hasil evaluasi menunjukkan parameter KNN itu sangat menentukan performa model. Jadi pengambilan keputusan sangat penting karena dapat mengetahui performa model. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu kan sing ngetik sorry.